Selamat pagi, Namo Buddhaya. Selamat bertemu kembali di pelajaran agama Buddha minggu kedua di bulan Agustus. Sebelum pelajaran, marilah kita membacakan parita terlebih dahulu. Silahkan merangkapkan kedua telapak tangan kita di depan dada, bersikap anjali. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Sabisata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Apa kalian sudah mengisi daftar hadir semua? Bagi yang belum mengisi daftar hadir, silahkan isi daftar hadir terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan ini, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang pemutaran roda dhamma. Sambil dibuka buku mata pelajaran agama Buddha bab 2, yaitu tentang pemutaran roda dhamma. Kompetensi dasar yang harus kita pelajari yaitu memahami pengetahuan tentang pemutaran roda dhamma. Adapun tujuan pembelajaran bahwa setelah mempelajari ini diharapkan siswa dapat satu, memahami tentang pemutaran roda dhamma. Kedua, mengetahui kesulitan orang memahami dhamma. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui Brahma Sahampati dan permohonannya kepada Buddha untuk mengajarkan dharma. Dan yang keempat, memahami alasan Buddha mengajarkan dhamma. Nah, siswa itu diharapkan menguasai 4 hal ini. Jika sudah menguasai, nanti di akhir pelajaran ada evaluasi, itu bisa menyelesaikan evaluasi dengan benar. Nah, kita pahami dulu tentang pemutaran roda dhamma, ya, bahwa roda dhamma itu melambangkan ajaran kebenaran atau dharma dari Buddha Gautama, jalan yang menuntun ke arah nirwana atau nibbana. Nirwana atau nibbana itu adalah sesuatu yang harus dicapai atau diselesaikan oleh seorang umat Buddha. Dengan kata lain, tujuan dari ajaran Buddha itu adalah nibbana atau nirwana, terbebas dari kekotoran batin. Roda dhamma mengajarkan bahwa kebenaran itu seperti lingkaran atau roda dari sebab dan akibat. Artinya bahwa sebab yang satu timbul dari sebab yang lainnya. Jadi, pemutaran roda dhamma berarti memutarkan roda sebab akibat. Ini dikatakan dimulainya ajaran Buddha ketika menyebarkan dharma atau Buddha menyebarkan dharma. Nah, setelah kegiatan pasca penerangan sempurna Buddha, yang kegiatan Buddha selama 7 minggu yang kita sudah pelajari materinya di minggu sebelumnya, Buddha juga memiliki kegiatan. Artinya bahwa setelah itu Buddha mulai berpikir bahwa atau mempertimbangkan bahwa ajarannya ini akan segera diajarkan, tetapi kepada siapa ajaran ini akan diajarkan, siapa yang siap untuk menerima ajarannya.
muncul dalam pemikiran Buddha bahwa dhamma yang kutemukan ini dalam, sulit dilihat, sulit dimengerti, damai dan mulia, di luar jangkauan logika, halus ya untuk dipahami, untuk dialami oleh para bijaksana. Jadi bahwa dhammanya itu tidak mudah untuk dimengerti. Ya, untuk generasi saat ini itu seringnya hanya gembira dalam kemelekatan, sukanya bersenang-senang dalam kemelekatan, ya, bahagia, tetapi bahagianya itu diliputi kemelekatan. Jadi yang direnungkan oleh Buddha bahwa untuk generasi demikian kondisi ini adalah sulit untuk dilihat. Maksudnya adalah kemunculan bergantungan, penenangan semua bentukan, pelepasan semua perolehan, penghancuran keinginan, kebosanan, pelenyapan nibbana. Buddha berpikir, jika aku harus mengajarkan dhamma sementara orang lain tidak memahami, berarti sangat melelahkan ya. Menurut Buddha itu sangat melelahkan dan artinya tidak ada hasil. Lalu kesulitan dalam memahami dhamma itu oleh Buddha sendiri dinyatakan dalam syair berikut. Susah payah ku pahami dhamma, tidak perlu membabarkan sekarang, yang sulit dipahami mereka yang serakah dan benci. Orang yang diselimuti kegelapan tak akan mengerti dhamma. Dhamma menentang arus, sulit dimengerti. Dhamma sangat dalam, halus dan sukar dirasakan. Nah, maksudnya itu bahwa dhamma itu didapatkan oleh Buddha itu tidak mudah ya, susah untuk dipahami. Jadi ketika harus diajarkan sekarang, tetapi mereka yang menerima ajaran itu masih diliputi oleh serakah dan benci, maka tidak akan mengerti dhamma yang diajarkan Buddha tersebut. Sementara bahwa dhamma itu menentang arus, sulit dimengerti ya. Jadi setelah beliau mengucapkan syair ini, beliau memutuskan untuk tidak membabarkan dhamma yang beliau temukan. Beliau sadar bahwa dhamma ini sangat sulit dimengerti oleh semua makhluk, atau dalam hal ini manusia yang masih diliputi kegelapan batin. Kemudian ada seorang Brahma namanya Brahma Sahampati yang membaca pikiran Buddha. Brahma Sahampati ini berasal dari alam Brahma. Alam Brahma itu adalah alam dewa tingkat tinggi. Kalau yang alam dewa yang biasa, surga itu penghuninya adalah adalah dewa. Sementara Brahma itu adalah dewa tingkat tinggi. Ya, namanya Brahma bukan dewa. Nah, Brahma Sahampati kemudian membaca pikiran Buddha yang tadi direnungkan itu. Kemudian Brahma Sahampati secepat kilat lenyap dari alam Brahma dan muncul di hadapan Buddha. Kemudian memberi penghormatan kepada Buddha dan berkata kepada Buddha maksudnya, yang mulia, mohon Bhagawa Sudi mengajarkan dhamma. Mohon yang sempurna mengajarkan dhamma. Ada makhluk-makhluk dengan sedikit debu di mata mereka yang akan jatuh jika mereka tidak mendengarkan dhamma. Akan ada sedikit orang-orang yang dapat memahami dhamma. Artinya bahwa di dunia ini banyak makhluk yang jika belajar sedikit saja tentang
sesuatu hal yang benar atau kebenaran atau sesuatu yang ditemukan oleh Buddha itu yang kita sebut dharma, mereka akan segera mencapai tingkat kesucian atau terbebas dari penderitaan. Itulah makanya Brahma Sampati menemui Buddha. Nah, Buddha setelah memahami permohonan Brahma Sampati dan demi belas kasihnya kepada makhluk-makhluk, lalu mengamati dunia ini dengan mata seorang Buddha. Jadi Buddha ini memiliki kemampuan, salah satunya adalah bisa melihat dunia, bisa melihat kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para makhluk. Sewaktu beliau melakukan hal itu, Buddha melihat makhluk-makhluk yang sedikit debu di mata mereka, yang memiliki banyak debu di mata mereka, yang memiliki indera tajam dan memiliki indera tumpul. Artinya ada yang cerdas tapi ada juga yang tidak cerdas, yang memiliki kualitas baik dan yang memiliki kualitas yang buruk, yang mudah diajari dan yang sulit diajari. Diibaratkan seperti di dalam sebuah kolam teratai warna biru atau merah atau putih. Beberapa teratai ada yang masih berupa tunas di dalam air, ada yang sudah tumbuh di dalam air, dan ada yang sudah berkembang di dalam air tanpa keluar dari air. Beberapa teratai mungkin bertunas di dalam air, tumbuh di dalam air, dan berkembang tepat di permukaan air. Beberapa teratai mungkin bertunas di dalam air, tumbuh di dalam air, kemudian tumbuh keluar dari air dan berdiri tanpa dikotori oleh air. Maksudnya bahwa orang yang cerdas, yang mudah memahami Dhamma, itu dikatakan seperti bunga teratai yang sudah muncul yang akan segera muncul setelah mendengarkan Dhamma, akan segera muncul ke atas air. Artinya bahwa bunga itu akan segera muncul. Ada yang masih kuncup di dalam, berarti itu masih jauh, masih lama untuk bisa memahami Dhamma. Ya, semoga kalian paham dengan bahasa atau peribahasa ini, dengan ilustrasi ini, atau namanya analogi. Ya, semoga Anda paham dengan hal itu. Nah, setelah melihat hal ini, beliau menjawab bahwa Brahma Sahampati dengan syair, terbukalah bagi mereka pintu menuju keabadian. Biarlah mereka yang memiliki telinga memberikan keyakinan, meramalkan kesulitan. Oh Brahma, aku akan mengajarkan Dhamma, mulia, yang unggul dan mulia di antara manusia. Jadi setelah permohonan Brahma Sahampati, kemudian meneliti seperti apa yang disampaikan oleh Brahma Sahampati, Buddha kemudian memutuskan ya untuk mengajarkan Dhamma. Jadi alasannya Buddha mengajarkan Dhamma adalah karena satu, ada permohonan dari Brahma Sahampati. Yang kedua, ada belas kasih dari Buddha terhadap semua makhluk. Jadi demikian ya tentang pemutaran roda Dhamma, bahwa Buddha itu tetap mengajarkan Dhamma, tetapi yang awalnya merenung kepada siapa Dhamma itu mau diajarkan, setelah ada permohonan Brahma Sahampati, kemudian Buddha merenungkan, melihat yang sebenarnya dengan mata batin Buddha, melihat sesungguhnya, kemudian memutuskan untuk mengajarkan
Dhamma. Untuk pertemuan kali ini itu yang bisa Bapak sampaikan. Materi yang berikutnya itu adalah Buddha mencari orang, siapa yang sebenarnya mampu menerima Dhamma itu. Nah, demikian, semoga Anda tetap di rumah ya, jaga kesehatan, jangan berkeliaran di luar yang tidak ada manfaatnya, terus belajar ya, jangan lupa setiap hari harus membaca. Nah, semoga kita selalu maju di dalam Dhamma. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.